Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Senang sekali kalau hari ini kita bisa datang bersama-sama lagi untuk beribadah di sini bersama Lause Nobel dan juga Lause Sandy. Nah, Lause senang banget kita boleh beribadah memuji Tuhan. Lause bahagia kita boleh sama-sama boleh meninggikan Dia karena Lause percaya Tuhan mengasihi kalian, Tuhan juga mengasihi kita di sini. Mari kita pujikan. It's good to see you here with me. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh datang, kami mau memuji Tuhan. Tuhan, kami tahu kami di rumah masing-masing, tapi kami tahu Tuhan juga melihat kami. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami ingin memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan sukacita. Biarlah Tuhan tolong berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause capek nggak sih kalau jadi guru sekolah minggu itu, Lause? Gimana ya, capek? Enggak sih. Enggak Terus? capek. Apa dong yang buat Lause mau jadi guru sekolah minggu? Lause tuh senang banget bisa jadi guru sekolah minggu karena Lause tahu ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh, nah adik-adik di rumah, Lause juga percaya bahwa kita itu ada di dunia ini adalah untuk juga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pakai semua yang ada dalam diri kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Masih bangkit berdiri ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya.
Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sama-sama kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, stop dulu Lause. Lause, kita ajak yuk adik-adik untuk bergerak, ngikutin gerakan kita. Gimana Lause? Oke. Nah, adik-adik ingat ya, setiap ada kata jalan, kita harus berbalik arah. Oke? Setiap ada kata jalan, kita harus berbalik arah. Siap? Siap semuanya? Oke, yuk kita nyanyikan sekali lagi Jalan Serta Yesus. Dari sana dulu ya, sana dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri untuk Tuhan kita. Ada yang salah nggak tadi di rumah gerakannya? Oke, nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lebih semangat lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Adik-adik, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali untuk ibadah hari Minggu. Namun Lause ini juga mau bersyukur kepada Tuhan karena hari Kamis kemarin kita boleh ibadah bersama dengan keluarga ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami melewati hari demi hari. Dan hari ini kami bisa kembali boleh bertemu walaupun melalui online. Namun kami mau membawa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan karena kami mau beribadah bersama. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan Tuhan menolong firman yang kami dengar menjadi firman yang memberkati hati kami semua. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah adik-adik, hari Kamis kemarin adik-adik diajak beribadah dalam rangka apa? Kok ada hari Kamis kok beribadah? Ya betul, kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan yang naik ke surga. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mati, namun Dia juga Tuhan yang bangkit. Dan Dia Tuhan yang menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya bersama-sama dengan Tuhan nanti tinggal di surga. Makanya Tuhan bilang, saya akan naik. Tuhan menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya.
Nah, kalau kita ingat cerita dikatakan Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dikatakan selama 40 hari ya. Selama 40 hari dia hidup, dia bersama dengan murid-muridnya, berulang-ulang bertemu dengan mereka, berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Bahwa akan ada penolong yang menyertai mereka dan dia akan terangkat ke surga ya. Nah, murid-muridnya pada waktu itu tentunya belum mengerti apa maksudnya gitu ya. Tapi Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka. Nah, satu waktu ketika Yesus sudah makan bersama dengan mereka, kalau kita baca tuh ya diceritakan di Injil bahwa Yesus makan ikan goreng. Oh, enak banget ya ikan goreng. Yesus makan ikan goreng dengan murid-muridnya sambil ngobrol, bercerita. Yesus juga memberikan kekuatan kepada mereka. Yesus memberitahukan kepada mereka, nanti akan ada penolong yang menyertai kalian gitu ya. Nanti aku akan pergi kepada Bapakku di surga. Murid-muridnya, tapi mereka juga belum ngerti-ngerti banget. Sehingga firman Tuhan bilang bahwa Yesus membukakan hati mereka, lalu mereka mulai mengerti gitu ya. Nah, pada waktu Yesus sedang berbicara kepada mereka, dikatakan begini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya ya. Waktu mereka bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan keadaan kami, keadaan Israel? Oh, engkau tidak perlu tahu kapan waktu dan masanya ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hah? Apa maksudnya? Saya ini ulang. Firman Tuhan bilang, Tuhan menjawab mereka ya, kamu akan menerima kuasa. Wow, kuasa? Kuasa seperti apa? Apakah kita tiba-tiba jadi Superman, kita tiba-tiba jadi jagoan? Bukan itu. Kuasa dilanjutkan yaitu apa? Karena ada Roh Kudus Tuhan turun ke dalam kamu atau ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Apakah kita akan ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi? Bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah kita akan diutus. Manusia ini akan tersebar, diutus untuk pergi memberitakan tentang Tuhan. Kok bisa ya kita beritakan tentang Tuhan? Lausaheni sekarang sedang memberitakan nih tentang Tuhan. Adik-adik sedang mendengar apa yang Lausaheni sampaikan ini dari Alkitab. Bukan ceritanya Lausaheni, bukan dongeng, bukan dong. Ini cerita yang Tuhan memang wahyukan atau tuliskan untuk didengarkan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang turun. Ya, yang ada Roh Kudus Tuhan yang turun, yang berkuasa atas hidup orang yang percaya. Sehingga kita diberi kuasa untuk menceritakan firman Tuhan. Kita diberi kuasa untuk memberitakan kabar baik. Ya, nah adik-adik ternyata adik-adik dan Lausaheni ini diberi tanggung jawab sama Tuhan. Aduh, Lausaheni apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab artinya dikasih tugas. Misalnya kalau kita sekolah, terus kita dikasih tugas tuh, bikin pekerjaan ini, homework gitu ya, pekerjaan rumah. Bikin ini ya, nanti kalau sampai di rumah coba ambil kapas, dibasahi, taruh kacang hijau, lalu kemudian biarkan, nanti akan tumbuh apa? Iya, tumbuh tauge gitu ya. Nah, kita dikasih tugas di rumah untuk membuat kacang hijau menjadi tauge misalnya. Atau dengan online, sekolah online pada saat ini, kita dikasih tugas. Adik-adik harus melakukan tugas ini ya, dalam 1 jam harus menyelesaikan dan disubmit, lalu selesai. Itu tugas. Nah, Tuhan ketika akan naik ke surga, dia menugaskan kepada murid-muridnya. Aku memberi tugas kepada kalian. Pergilah ke seluruh ujung dunia, pergi ke seluruh dunia sampai ke ujung dunia untuk memberitakan kabar baik bahwa aku telah mati di salib untuk menebus manusia yang berdosa, dan aku memberikan hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepadaku. Wow, itu ternyata tugas murid-murid Yesus. Murid Yesus yang mana? Yang 12 orang? Bukan. Siapa aja murid Yesus? Coba angkat tangan. Betul sekali. Kita yang percaya kepada Yesus, kita disebut murid Yesus. Kita dipercayakan sebuah tugas. Tugas apa?
tugas untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus mengasihi kita. Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Itu kabar baik. Ya. Lalu bagaimana caranya? Apakah setiap ketemu orang, halo, ada kabar baik. Halo, ada kabar baik. Yesus mati di salib. Yesus mengasihi. Apakah begitu? Ya, pasti nggak bisa begitu. Kalau kita terus begitu, orang lain juga bisa marah. Apa sih kamu cerewet? Apa sih ngomong apa sih? Siapa sih itu diomongin? Nah, orang nggak suka. Terus gimana caranya? Pertama-tama, hati kita dulu. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Agar kita punya hati yang apa? Yang sudah diceritakan minggu-minggu lalu. Hati yang taat, melakukan hal yang benar, mengasihi Tuhan, ingat Tuhan mengasihi kita, jadi kita juga hidupnya harus benar. Nah, dalam kehidupan yang benar ini, kita bisa menjadi apa? Menjadi kabar baik bagi orang. Orang lihat hidup kita, orang, kok kamu hidupnya kok baik sekali ya, kok kamu lainnya dari yang lain, kok kamu rajin banget ke gereja, ngapain sih ke gereja, ada apa sih di gereja, misalnya gitu. Mumpung harus stay home kan enak nonton Doraemon dong. Kan dari pagi banyak film-film bagus tuh di TV. Apalagi kalau yang punya channel-channel TV tertentu kan bagus-bagus. Ngapain sih pakai nonton-nonton gereja gitu, kan bosen gitu ya. Nah itu orang. Tapi kalau orang lihat kita, kok kamu terus nonton bukan nonton ya, kamu terus beribadah, kamu kok rajin walaupun tidak dilihat siapa-siapa, kok rajin. Nah kita bilang, oh iya, karena saya tahu Yesus mengasihi saya dan saya mau menjadi anak Tuhan juga yang baik. Saya mau menjadi anak Tuhan yang menyatakan Tuhan. Apa menyatakan Tuhan? Yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gitu ya. Nah, jadi memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik itu tidak selalu kita bicara, ya. Tidak selalu kita sampaikan melalui aku mau menyampaikan kabar baik, nggak usah ngomong itu. Nggak usah bilang saya mau nyampaikan kabar baik, nggak usah. Ya, waktu lagi bicara dengan teman, misalnya nih ya, lagi bicara, lagi telepon-teleponan, kamu gimana? PR-nya udah belum? Aku malas kerjain nanti aja. Kamu udah belum? Aku sih sudah ya, kan tanggung jawabnya harus dilakukan dong. Terus gimana? Kamu udah tanya mami papimu nggak? Oh, aku tanya sih, malas aku kerjain soalnya. Oh, kalau aku coba belajar sendiri dulu gitu misalnya. Nah, itu dari situ orang bisa lihat ini orang kok teman saya ini kok beda ya, gitu kan? Mau nggak kita usilin si A, kita kerjain dia yuk? Enggak, aku nggak mau. Nah itu bagian-bagian yang kita lakukan yang sebagai anak Tuhan kita harus menyatakan bahwa memang kita berbeda. Orang lain boleh lakukan, kita tidak boleh. Orang lain boleh buat, kita tidak boleh. Orang boleh balas dendam, kita nggak boleh. Orang boleh marah, kita nggak boleh dong. Ya kalau orangnya memang usil ya mau tegur ya kita boleh tegur dong. Tapi marah yang seenaknya itu maksudnya kadang-kadang kan suka kayak emosi jiwa, itu tidak boleh ya. Kita harus belajar menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Melalui hidup kita yang benar, hidup yang taat, hidup yang menyatakan Tuhan, nanti orang bisa dengar kabar baik. Nanti satu waktu orang nanya, kok kamu berbeda ya? Nah situ kita bicara, oh ya karena Tuhan telah menjadi juru selamat saya. Tuhan telah menjadi juru selamat saya. Nah, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mau kita sebagai murid-muridnya memberitakan kabar baik, ya, menyatakan kepada Tuhan, dunia bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya. Nah, adik-adik, mari kita beritakan Tuhan kita kepada dunia melalui hidup kita. Walaupun aku masih kecil ini, tapi Tuhan bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Oke. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil-kecil, gimana caranya? Caranya untuk menyampaikan kabar baik harus taat. Harus apa? Dengar-dengaran, nggak boleh dikit nggak boleh ya. Yang kelas besar sudah harus lebih lagi, yaitu bertindak, berperilaku yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah naik ke surga. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengingatkan murid-murid-Mu untuk percaya kepadamu. Dan kami mau percaya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan. Bukan saja menjadi percaya dengan sungguh-sungguh, tapi juga membuat orang lain bisa percaya kepadamu.
caranya melalui kami membawa hati kami, supaya kami bisa menjadi pengabar-pengabar Injil yang kecil. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, agar kami bisa melakukan yang Tuhan kehendaki, menyampaikan kabar baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidup kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Hai adik-adik, siap untuk menjadi saksi? Nah, minggu ini pun ada ayat hafalan loh. Kita mau sama-sama menghafal ya. Ayat hafalan diambil dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak lupa juga, adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara boleh titip ke papa mama, supaya papa mama boleh transfer, atau boleh kumpulkan ke papa mama. Nanti saatnya kita boleh beribadah bersama, akan dikumpulkan di dalam gereja. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.